Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah masih diberi Allah kelapangan hati, ringan langkah kaki, sehat jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa bermajelis ilmu. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Rasulullah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan mencari ilmu, barang siapa yang menempuh perjalanan mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Rasulullah bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman surga, mampirlah, singgahlah. Para sahabat tidak paham. Wong masih di dunia kok Nabi sudah ngomong taman surga. Para sahabat tidak paham. Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah. Duhai Rasulullah, apa maksudnya taman surga itu? Kata Rasulullah tadi, siapa yang melewati taman surga, singgahlah. Bukankah kita masih di dunia? Apa yang dimaksud dengan taman surga itu, duhai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, taman surga adalah majalisul ilmi, majelis ilmu. Maka orang yang di dunia menghadiri majelis ilmu, insya Allah mendapatkan taman surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, Allah itu kalau sayang sama kita, itu ada tandanya. Allah kalau menginginkan kebaikan bagi diri kita, itu ada tandanya. Dan tandanya itu bukan ditambah hartanya, bukan. Jazakallah. Jadi Allah itu kalau sayang kepada kita, Allah itu kalau sayang sama kita, menginginkan kebaikan bagi kita, itu ada tandanya. Tandanya itu bukan ditambah hartanya, bukan. Banyaknya harta itu bukan tanda sayang. Buktinya Qarun dikasih harta banyak, Fir'aun dikasih harta banyak. Banyaknya harta bukan tanda sayang dari Allah, karena orang kafir banyak dikasih harta. Jadi Allah kalau sayang, menginginkan kebaikan, itu ada tandanya. Dan tandanya itu bukan dibanyakkan hartanya, bukan. Bukan ditinggikan jabatannya, bukan. Bukan pula
disegerwaraskan. Seger waras, sehat bukan tanda kasih sayang. Banyak orang terbalik-balik. Nek ana wong lara, wah kena sekso iki. Nek wetenge melembung sak durunge mati, wah ini dimurkai Allah. Tidak paham mereka. Perhatikan saya. Seger waras hanya itu saja, bukan tanda kasih sayang. Datang seorang laki-laki besar, gagah, atau seorang laki-laki sehat, ditanya sama Nabi, apakah engkau pernah kena penyakit humma, demam? Orang ini menjawab, apa itu demam? Gerges. Saya nggak pernah mengalami. Lalu Rasulullah bertanya, apakah engkau pernah kena penyakit umumil dam, sakit kepala? Sudah. Orang ini menjawab, apa itu sakit kepala? Saya nggak pernah merasakan. Lalu orang ini pergi dan Rasulullah berkata kepada sahabat, siapa di antara kalian yang ingin melihat penghuni neraka, lihatlah orang tadi. Jadi seger waras saja, sehat saja, itu bukan tanda kasih sayang. Dan jangan terbalik. Jangan mengira kalau orang yang sakit-sakitan itu gak disenangi Allah. Karena Rasulullah bersabda, idza aradallahu bi abdi khairan yusib minhu. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, sayang sama hamba, Allah kirim musibah kepadanya. Makanya saya mau tanya, siapakah manusia di muka bumi yang paling besar musibahnya? Sebutkan satu nama. Siapakah manusia di jagat raya ini yang paling besar musibahnya? Siapa? Saya itu heran, kok nggak pinter-pinter? Ditanya gitu, kenapa saya tanyakan? Karena saya menganggap bisa. Siapakah manusia di jagat raya ini yang paling dahsyat musibahnya? Siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok sampai nggak tahu tuh gimana ngajinya ini? Alasan. Ya. Rasulullah mengatakan, jika kamu ditimpa musibah, bandingkan musibahmu dengan musibahku, niscaya terasa ringan musibahmu. Siapa manusia di jagat raya yang paling dicintai Allah? Nabi Muhammad. Konsekuensi paling dicinta, paling dikasih musibah. Kan sudah saya baca tadi hadisnya, idza aradallahu bi abdi khaira. Allah itu kalau sayang sama hamba, Allah itu kalau cinta sama hamba, Allah datangkan musibah kepadanya. Makanya manusia di jagat raya yang paling besar musibahnya para nabi, dan para nabi yang paling besar musibahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu yatim sebelum lahir. Rasulullah itu yatim sebelum lahir. Belum lahir, masih di kandungan, sudah yatim. Iya apa tidak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tinggal di tempat yang jauh dari keluarganya, tidak bersama ibu kandungnya, tidak bersama ayahnya, nggak ada neneknya, kakeknya, tidak ada. Hidup di negeri pedalaman di lembah. Dan apakah Anda mengira Halimah Sa'diyah yang menyusui Nabi itu hanya merawat Nabi saja? Tidak, karena wanita itu nggak punya susu kecuali pasti punya bayi. Nggak mungkin Halimah itu nyusui Rasulullah kecuali dia pasti punya anak. Sehingga bisa tergambarkan bagaimana Rasul. Apakah Anda mengira Halimah itu khusus menyayangi Nabi? Tidak, Halimah punya bayi-bayi yang lain. Sendiri di lembah. 6 tahun wafat ibunya, yatim piatu. Betul? Betul? 6 tahun diasuh sang kakek, 8 tahun kakeknya wafat. Nabi Muhammad SAW dituduh gila. Nabi Muhammad dituduh penyihir. Nabi Muhammad SAW dituduh kahin, dukun. Nabi Muhammad dituduh pembohong.
Rasulullah pernah diracun, Rasulullah pernah disihir, Rasulullah pernah dilempari batu, Rasulullah pernah diludahi, Rasulullah pernah dikhianati, Rasulullah ditinggal mati seluruh putra-putrinya. Coba bayangkan bagaimana sakitnya ketika kita ditinggal wafat anak kita. Rasulullah 6 kali ditinggal wafat putra-putrinya. Rasulullah ditinggal wafat kekasihnya Khadijah, ditinggal lagi wafat kekasihnya yang lain Zainab binti Khuzaimah. Rasulullah diusir, Rasulullah diludahi, Rasulullah diracun, Rasulullah disihir. Karena Allah mencintainya, Allah kirim musibah kepadanya. Orang kalau memahami ini akan jernih hatinya ketika mendapatkan musibah dari Allah. Kalau nggak ngaji nggak ngerti, makanya bunuh diri. Bunuh diri. Kenapa orang-orang Barat bunuh diri? Karena nggak ngerti. Kalau umat Islam dikasih musibah, diuji oleh Allah. Kembali ke materi. Allah kalau sayang sama hamba, tidak dibanyakkan hartanya, tidak diangkat jabatannya, tidak disehatkan badannya. Tapi salah satu tanda Allah sayang adalah Allah jadikan hatinya senang mendalami ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi ibu-ibu seneng ngaji, duduk di majelis ilmu, itu tanda Allah sayang sama ibu-ibu. Tidak semua orang bisa duduk di majelis ilmu, tidak semua. Karena belum merasakan nikmat. Tidak ada. Perasaannya males, panas, jangan lama-lama, pengen cepat selesai. Ibu-ibu perhatikan saya. Jangan pernah menyisakan waktu untuk belajar agama, tapi sediakan waktu untuk belajar agama. Saya ulangi, jangan sisakan waktu untuk belajar agama, tapi sediakan waktu. Jangan sisakan. Sisa itu kan nek siso-siso wis kono meneh baru ngaji. Jangan sisakan, tapi sediakan. Setiap Rabu keempat sediakan, wis gak ada aktivitas lain, memang ngaji. Jangan sisakan, tapi apa? Sediakan. Materi kita kali ini adalah apa materinya? Apakah Allah mencintaiku? Apakah kita cinta Allah? Enggak usah diomongkan, kabeh semua manusia ngaku cinta Allah. Dari ujung Maroko sampai Merauke. Maroko itu negeri Islam yang paling barat, sampai ke Merauke. Semua orang kalau Islam mesti ngaku cinta Allah. Betul? Semua di sini ngaku cinta Allah. Tapi perhatikan saya, itu gak penting. Kamu mengklaim dirimu cinta Allah, itu gak penting. Makanya ada ungkapan bagus dari Imam Ibnu Katsir. Silakan diperhatikan ucapan saya. Kata Imam Ibnu Katsir, laisa sya'nu an tuhibba wa innamas sya'nu an tuhabbah. Perhatikan. Yang menjadi permasalahan bukan kamu mencintai, tapi masalahnya adalah apakah kamu dicintai. Ini paham apa enggak ini? Paham apa enggak? Nek ngaku cinta Allah mah gak usah dibahas. Kabeh ngaku cinta Allah, betul? Masalahnya kita dicintai Allah apa enggak? Makanya seorang penyair Arab, mohon maaf, Imam Ibnu Katsir berkata, laisa sya'nu an tuhibba, innamas sya'nu an tuhabba. Masalahnya itu bukan kamu cinta Allah. Masalahnya itu apakah kamu dicintai Allah. Seorang penyair Arab mengatakan, kullun yadda'i waslan bilaila. Semua orang mengaku punya hubungan dekat sama wanita cantik bernama Laila. Wa Laila la tukirru lahum bidzaka. Padahal Laila gak kenal siapa mereka. Semua orang aku dekat sama Laila. Padahal Laila gak kenal siapa mereka. Jangan sampai hubungan kita dengan Allah itu seperti itu. Kita mengklaim diri kita cinta Allah, tapi dakwaanmu kau cinta Allah itu gak penting.
Yang lebih penting adalah apakah kamu dicintai? Karena kalau sekedar ngaku cinta, semua nggak ada yang nggak ngaku. Betul? Laisa sya'nu an tuhibbah walikan sya'na an tuhabbah. Permasalahannya bukan kamu mencintai, tapi masalahnya adalah apakah kamu dicintai. Maka bagaimana agar kita dicintai Allah? Apakah aku dicintai Allah? Ya tergantung. Ada tandanya loh dicintai Allah itu. Apa saja cara kita supaya dicintai Allah? Sebelum saya sebutkan poin 1, 2, 3, 4, 5, perhatikan keutamaan dicintai Allah. Orang itu kalau dicintai Allah, maka Allah manggil malaikat Jibril. Ngapain? Ngapain? Halo? Ini nyambung apa enggak sih? Tatapan matamu tuh kosong semua. Ini serius apa enggak? Konsentrasi. Sudah siap? Siap? Oke. Allah itu kalau cinta sama hamba, misalnya Fatimah, Aisyah, Allah cinta sama Aisyah, itu Allah langsung manggil malaikat Jibril. Ngapain? Allah berkata, ya Jibril, inni uhibbu fulanan. Jibril, aku tuh cinta sama hamba itu. Fahbibhu, wajib bagimu mencintainya. Fayuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril pun mencintai hamba tadi. Tsumma yunadi bi ahli samai, kemudian malaikat Jibril menyeru ke seluruh penduduk langit. Karena malaikat Jibril itu ketuanya malaikat. Malaikat Jibril menyeru kepada seluruh penduduk langit. Ya ahlas samai, wahai penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai hamba ini, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus samai, maka seluruh penduduk langit mencintai hamba tersebut. Wa idza abghadallahu fulanan, dan jika Allah benci sama hamba, Allah memanggil malaikat Jibril dan Allah berkata, ya Jibril, inni ubghidhu fulanan. Hei Jibril, aku benci sama hamba ini. Fa'abghidhu, bencilah dia. Fayubghidhu Jibril, maka malaikat Jibril pun membenci hamba tersebut. Tsumma yunadi fis samai, kemudian malaikat Jibril menyeru kepada penduduk langit. Ya ahlas samai, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah benci sama hamba ini, bencilah dia. Maka seluruh penduduk langit membencinya. Tsumma yudha'u lahul baghdha, kemudian Allah jadikan hamba itu dibenci di muka bumi. Adapun yang pertama tadi, Allah jadikan penduduk bumi mencintai hamba tersebut. Jangan mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah. Saking pingin dicintai manusia, melanggar aturan Allah. Allah benci kepadamu, Jibril benci kepadamu, penduduk langit benci kepadamu, dan Allah jadikan penduduk bumi benci kepadamu. Yang penting itu Anda diridhai Allah. Kalau sudah Anda diridhai Allah, Allah wajibkan Jibril meridhai jenengan. Kalau Jibril sudah ridho, Jibril menyeru kepada penduduk langit, hei penduduk langit, ridhoilah orang ini, dan Allah jadikan dia diterima di muka bumi. Yang paling penting cari ridho Allah, jangan cari ridho manusia. Hidup cari ridho manusia itu sumber bencana. Percayalah sama saya. Berapa umurmu? 40 lebih? Banyak yang 50 lebih. Bahkan di sini saya lihat banyak yang 60 lebih. Mau ngapain? Mati. Serius. Semoga Allah memanjangkan umur kita semua dalam ketaatan. Tapi kita harus sadar diri. Apa yang kita cari? Ridho manusia. Wallahi ini bolak-balik saya sampaikan. Kalau kita mati, percayalah dunia baik-baik saja. Kau akan dilupakan. Percayalah. Kamu mati, namamu Farida, mati di rumah sakit. Tidak ada orang ngomong, Farida sudah dibawa pulang. Tidak ada. Orang akan berkata, jenazahnya sudah bawa pulang belum? Tidak ada orang mengatakan, gimana? Farida sudah disolati? Tidak ada. Orang mengatakan,
jenazahnya sudah disolati. Gak ada orang mengatakan Farida sudah dimandikan. Gak ada orang akan mengatakan jenazahnya sudah dimandikan belum. Wallahi anakmu yang paling soleh gak akan betah nunggu 2 jam di kuburanmu, pulang. Kau akan dikhianati, kau akan sendirian, kau akan ditanya sendirian. Kehidupan akan terus berjalan tanpa kehadiranmu. Percayalah, kehidupan baik-baik saja. Anakmu sedih, tapi gak lama. Dia pulang dari kuburan, ketemu mantumu, ketemu cucumu, berkurang kesedihannya. 1 bulan, 2 bulan, kau sudah mulai dilupakan. Dia menghuni rumahmu yang kau bangun dengan keringat dan darah. Kamu mati, kau akan dilupakan. Percayalah, kau akan dilupakan. Kau akan dilipat zaman. Itu rumah yang megah-megah itu. Sekarang 2025. 100 tahun yang akan datang 2020, 2125. Insya Allah rumah itu masih ada. Dan saya yakin yang menghuni rumah itu sudah tidak mendoakan orang-orang yang membangunnya. Kau ditinggal sendirian. Kehidupan berjalan. Yang jadi ustadz kalau mati, tenang, jadwal akan ada yang ganti. Yang jadi direktur mati, kamu mati sekarang, besok nama yang lain menggantikan. Percayalah, dunia baik-baik saja. Kau akan ditinggal sendirian. Ada orang berjasa, Masya Allah, punya umat banyak, mati, subhanallah, isinya grup-grup WA itu innalillahi wa inna rajiun. Betul? Enggak lama, cuma 10 menit. Cuma 10 menit. Setelah itu ketawa-ketawa, ngerumpi lagi. Betul apa enggak? Percayalah, kau akan ditinggalkan. Seandainya kita tahu betapa cepat manusia melupakan kita setelah kematian kita, wallahi kita hidup hanya untuk Allah. Udah jangan cari ridho manusia, sudah gak ada manfaatnya ridho manusia itu. Yang penting keluarga bahagia, seneng, anak-anak, sudah jangan lihat tetangga dan gak usah. Hiduplah untuk Allah. Jangan cari ridho manusia. Cari ridho manusia itu menyempitkan dada. Yang penting Allah ridho, sudah, yang lain gak penting. Kalau umur-umur segini nih bu saya, ibu-ibu ini, yang penting itu anak soleh. Doakan anak kita, ya doakan anak kita. Terus kalau punya mantu perempuan, gak usah tukaran ibu-ibu. Karena roto-roto mertua sama mantu itu gak akur. Biasa, jangan terlalu sakit hati sama mantu, nanti kena stroke bu. Kalau ada menantu sama mertua gegeran terus, kalau menantunya jahat, mertua bisa stroke. Kalau mertuanya yang jahat, mesti lari, kabur. Di tengah-tengah saja, sudah maafkan. Yang jadi menantu maafkan mertuamu, yang jadi mertua apa? Maafkan menantu. Sudah maafkan. Kalau nggak maafkan sakit nanti sampai. Memaafkan itu bukan tentang orang yang kita maafkan. Memaafkan itu tentang diri kita. Kasihanilah dirimu. Jangan menyimpan dendam. Maafkan. Sudah maafkan. Karena kalau Anda gak maafkan, Anda yang sakit. Sudah, legowokan, cari ridha Allah, sudah tidak apa-apa. Gitu. Lah, kita berazar, barang siapa mencari ridha Allah, Allah akan ridha kepadanya. Lah bagaimana supaya kita dicintai Allah? Apa yang harus dilakukan? Ditulis. Yang pertama, kalau ingin dicintai Allah, maka harus bersandar, bergantung hanya kepada Allah. Ingin dicintai Allah, ada beberapa kiat. Mungkin pertemuan ini kita sebutkan, saya nulis makalah banyak ini, tapi beberapa poin saja. Poin pertama, kalau ingin dicintai Allah, poin pertama ditulis, bersandar, bergantung, bertawakal hanya kepada Allah. Mana dalilnya? Ditulis. Dalilnya surat Ali Imran 159. Ali Imran berapa? Ali Imran 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman 159. Jangan tanya temannya, tanya Ustaz. Oke, letakkan pensilnya, jangan pegang pensilnya, dengarkan saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawakkal 'alallah", bertawakallah, bersandarlah, bergantunglah hanya kepada Allah.
Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta. Judul kita kan cinta kan? Allah cinta sama orang-orang yang bertawakal, bersandar, bergantung hanya kepada Allah. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya itu tauhid. Tauhidnya harus apa? Kuat. Tidak boleh pergi ke dukun, tidak boleh nyihir, nggak boleh percaya ramalan bintang, nggak boleh pakai jimat. Tauhid, bersandar hanya kepada Allah. Surat apa tadi? Ali Imran 159. Kalau ingin dicintai Allah, gantungkan hatimu hanya kepada Allah. Carilah ridha Allah, sudah jangan cari ridha manusia kalau ingin dicintai Allah. Itu tadi pembahasan. Dan tawakal ini tidak ada pahala yang melebihi pahala tawakal. Apa pahalanya orang tawakal? Tawakal ini bergantung, bersandar hanya kepada Allah. Maksudnya tauhid. Dan ini pahalanya tidak ada yang melebihi. Amalan apapun di muka bumi nggak ada yang melebihi tawakal, bergantung hanya kepada Allah. Apa coba? Sebutkan. Apa? Surga. Surga itu macam-macam. Orang mlebu surga, orang masuk surga itu ada 3 macam. Yang mana ini? Ketenangan. Nomor 2. Wis kesuwen. Saya jawab sendiri aja. Allah, perhatikan. Allah memberikan pahala atas orang yang bertawakal, bergantung, bersandar hanya kepadanya dengan pahala yang tidak diberikan kepada siapapun selain tawakal. Apa itu? Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nih, gak ada amalan dalam Islam melebihi ini. Mana dalilnya? Perhatikan. Rasulullah SAW pernah ditampakkan manusia di padang mahsyar. Ada seorang nabi yang jalan dengan beberapa pengikutnya. Di padang mahsyar ada seorang nabi yang jalan dengan 2 orang pengikutnya. Ada seorang nabi yang jalan dengan 1 pengikut, gak punya yang lain. Dan ada seorang nabi di padang mahsyar jalan sendirian, gak punya pengikut. Pernah dengar hadis itu? Tiba-tiba Rasulullah melihat ada rombongan manusia yang sangat banyak. Rasulullah mengira itu umatnya. Tapi dikatakan kepada Nabi Muhammad, bukan umatmu. Hada Musa wa qaumuhu. Ini Nabi Musa dan kaumnya. Berarti Nabi Musa sedikit apa banyak? Ternyata bukan umatnya Nabi. Setelah itu datang lagi rombongan yang lebih gede, memenuhi ufuk. Memenuhi ufuk saking padang mahsyar itu kan nggak ada gedung, nggak ada rumah, nggak ada tanda, nggak ada batas, nggak ada petok. Kan itu bener-bener apa? Los, tanah lapang, los, nggak ada tanda. Ini miliknya siapa? Nggak ada. Bener-bener tanah tanpa tanda. Paham nggak maksud saya? Dan nanti itu akan datang manusia yang lebih gede, lebih banyak daripada umatnya Nabi siapa tadi? Musa. Dikatakan kepada Nabi Muhammad, hadhihi ummatuka, ini umatmu Muhammad. Wa ma'ahum, bersama mereka itu sab'una alfah, ada 70.000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Mereka ini, di antara mereka ini ada 70.000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Setelah itu Rasulullah berdiri masuk rumah. Para sahabat bingung. Iki Rasulullah durung selesai ngomong kok ditinggal mere. Siapa 70.000 itu? Bisa dipahami kira-kira? Akhirnya saling menebak, saling penasaran. Yang satu mengatakan, oh itu mungkin orang yang nggak sempat jumpa jahiliyah, lahir-lahir langsung Islam. Paham? Oh itu mungkin yang berjihad bersama Nabi. Oh itu mungkin macam-macam mereka menduga-duga. Setelah itu Nabi datang. Di antara metode pengajaran Nabi membuat orang penasaran. Bisa dipahami? Halo? Orang itu kalau penasaran mikirkan jawabannya. Betul? Kalau sudah mikirkan jawabannya berarti siap diberi ilmu.
Betul? Nabi datang. Ya Rasulullah, siapa 70.000 orang itu? Kata Nabi menyebutkan 4 sifat. 4 ini 1, 2, 3, intinya 4. 1, 2, 3, 4. Tapi intinya 4. 4 ini masuk 1, 2, 3 masuk 4. Apa saja 4 ini? Kan sudah pernah saya sampaikan kan ini? Ini lupa apa orangnya ganti yang dulu itu? Perasaan orangnya ya ini aja kan? Kok lupa lagi? Belum pernah saya sampaikan. Mungkin di tempat lain. Ada berapa? 4. Masuk surga ini harus dicatat. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun, orang-orang yang tidak minta diruqyah. Orang-orang yang tidak minta disuwuk, dijampi. Ruqyah itu bahasa Jawanya jampi. Nomor berapa sekarang? 2. Humul ladzina la yatatayyarun, orang-orang yang tidak bertatoyur. Orang-orang yang tidak bertatoyur. Ngerti tatoyur dah? Iki, ambekan gede nek katanya jelas noi. Tatoyur itu biasanya wong Jawa iki. Tatoyur itu rumangsa apes, kuatir ketiban sial. Seperti orang Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro, ndak ada yang mau menikahkan anaknya di bulan Selo. Kalau hamil ndak boleh bunuh tikus. Kalau hamil ndak boleh jual beli tanah dan seterusnya. Sebagian orang Lamongan nggak mau makan lele karena takut kena bala. Kalau lihat burung gagak, oh berarti ada orang mati. Itu namanya tatoyur. Takut tertimpa sial dengan tanda-tanda itu. Paham gak sih? Saya nggak mau dalam-dalam karena ini masih banyak. Ini baru 1, baru tawakal ini, betul toh? Belum yang lain. Ulangi. 1, tidak minta di ruqyah. 2, yang tidak bertatoyur. Tatoyur tadi rumangsa apes, kuatir ketiban sial. Bisa dengan hari, bisa dengan waktu. Misalnya ada anak ini suka sama suka, kata mereka jangan dulu, harus dibawa ke wong pinter dulu, dicocokkan wetonnya. Halo? Oh nggak cocok ini wetonnya ini, kalau diteruskan bahaya, nanti bisa mati, bisa kualat, bisa wis, jangan, nggak cocok wetone, harus diganti di hari lain. Orang Jawa ini kondisi Jawa makanya nggak paham ini. Kalau orang Jawa sudah paham itu, ya itu jenenge tatoyur. Bisa dengan hari, bisa dengan hewan, burung gagak. Halo? Bisa dengan tempat, bisa dengan angka. Kalau naik lift di apartemen-apartemen konvensional yang tidak berbasis syariah, ada angka tertentu nggak ada? Angka berapa? Angka 4 sama angka 13, nggak ada. Karena mereka meyakini sial. Nah itu namanya tatoyur. Gak usah pakai gitu, yakin sama Allah, minta tolong, gak usah pakai keyakinan yang aneh-aneh. Udah jelas? Nomor berapa sekarang? Nomor 3, wala yaktawun, dan tidak berobat dengan kai. Tidak berobat dengan kai. Ngerti kai enggak? Kai itu besi. Ini pengobatan Arab klasik, pengobatan Arab kuno. Besi dipanaskan, kalau sudah panas diapakan? Dinyoskan. Yang paling pas nyos. Diapakan? Ditempelkan ke yang luka. Ini dilarang sama Nabi, nggak boleh. Sudah ditulis. Tidak berobat dengan apa? Kai. 1, 2, 3, yang paling inti nomor 4. Karena nomor 1 masuk nomor 4, nomor 2 masuk nomor 4, nomor 3 masuk nomor 4. Saya ulangi, tidak minta disuwuk. Nomor 2, tidak tidak bertatoyur. 3, tidak berobat dengan kai. Yang inti nomor 4, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal hanya kepada Allah. Pahalanya masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Nek sampe nang dihukum wis gak iso wis.
Sampai senengane pakai jimat nggak bisa. Harus tobat yang benar-benar tobat. Selesai maka bertawakallah, masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Orang masuk surga itu ada 3. Orang masuk surga itu ada 3 tipe. Tipe pertama masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Siapa itu? Ya tadi, orang yang bergantung, tauhidnya lurus, tidak meminta kepada selain Allah. Yang tadi dulu. Yang nomor 2, masuk surga pakai hisab, tapi hisabnya hisab yang mudah, ringan. Hisab ada berapa? 2, hisab yang ringan sama hisab yang berat. Paham? 1, masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ini adalah orang yang tawakal tadi, yang tauhidnya lurus. Paham? Nomor 2 apa ini? Orang yang masuk surga pakai hisab, tapi hisabnya hisab yang ringan. Dan hisab ringan itu tidak ditanya. Perhatikan, hisab ringan itu tidak ditanya. Rasulullah bersabda, "Man nuqisal hisab faqad udzib." Siapa yang ditanyai hisab, udzib, pasti kena azab. Jadi nek nanti di hari kiamat ditanyai, "Kenapa dulu?" Sudah kena azab. Kenapa dulu? Sudah kena azab kau. Pokoknya harus ditakoni, harus kena azab. Aisyah bertanya, "Ya Rasul, bukankah ada hisab yang mudah?" Panjenengan tadi mengatakan, "Ya Rasul, orang kalau sudah ditanyai hisab pasti kena azab. Lalu bagaimana dengan hisab yang mudah?" Kata Rasul, hisab mudah itu enggak ditanyai. Hisab mudah itu al-ard, dipaparkan. Sini kamu. Nih, kamu dulu melakukan dosa A, B, C, D, E. Dulu di dunia aku tutupi, sekarang di akhirat aku ampuni. Itu hisab yang mudah. Gak ditakoni. Mek diodono salahe, awakmu ben salah. Ngelakoni iki A, B, C. Kamu akuin ndak? Iya ya Allah. Nah, sekarang saya ampuni. Gak ditakoni. Itu hisab mudah. Jadi hisab mudah enggak ditanya. Cuma apa tadi? Dikasih tahu dosa-dosanya, salah-salahnya. Itu hisab yang mudah. Tapi kalau sudah ditanya, kena, sudah kena. Semoga yang hadir di sini masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Yang nomor 3, masuk surga tapi kena hisab, dan hisabnya hisab yang sulit, maka mampir dulu ke neraka. Masuk surga nanti tapi kena dia. Karena sudah diapakan? Udah ditanya. Lah kita ini bisa masuk surga yang versi nomor 2 sudah alhamdulillah. Tapi insya Allah kita enggak nomor 2. Nomor berapa? 1. Syaratnya bersandar, bertawakal hanya kepada Allah. Mencari ridho Allah. Jangan cari ridho makhluk. Ini baru nomor 1. Padahal saya siapkan 10 poin. Kelihatannya nggak sampai 2 atau 3. Saya ulangi ya, kalau ingin dicintai Allah, poin pertama apa tadi? Bertawakal, bersandar hanya kepada Allah, mencari ridho Allah. Nggak usah cari ridho manusia, nggak iso nulung sampean. Sampean di akhirat sendiri nggak ditolong. Jadi ojo hidup kanggo manusia. Hidup itu sebenarnya sederhana kok. Yang bikin mahal kan gengsinya. Koncone kok ganti tren, kok gak ganti dewe, kan gak enak akhirnya, betul lah. Kok kayak gak setuju kan ibu-ibu ini? Loh, bagi ibu-ibu sosialita, perhatikan, gak tahu ini ibu-ibu sosialita apa enggak. Saya tak ngomong, aku durung mari. Bagi ibu-ibu sosialita, koncone wis ganti tas kabeh, kok durung ganti, stres enggak? Bagi ibu-ibu sosialita, aku gak ngomong sampean, aku ngerti wajahmu gak sosialita. Sosialita ini yang suka flexing, suka. Ya, oke. Itu nomor 1, Bu. Nomor 2. Apa nomor 2 ini? Nomor 1 tadi apa? Dalilnya surat apa?
Ali Imran 1. Nomor 2, kalau ingin dicintai Allah, nomor 2 adalah ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul. Mana dalilnya? Semua yang saya omongkan ada dalilnya. Surat Ali Imran, ditulis ayat 31. Surat Ali Imran ayat 31. Saya baca ya, perhatikan. Letakkan pensilnya. Gak usah buka mushaf, dengarkan Ustaz saja. Rasulullah bersabda, "Engko nek antum sampean buka mushaf, buka lho gak mari-mari. Kita rungokno wae." Surat apa tadi? Ayat berapa? Perhatikan. Kul in kuntum tuhibbunallah. Muhammad, katakan kepada umatmu. Katakan kepada umatmu, kul in kuntum tuhibbunallah, wahai umatku, jika kalian benar-benar cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Paham gak? Muhammad, kamu ngomong sama umatmu itu, nek benar-benar mereka itu cinta aku, katakan kepada mereka, kalau kalian benar-benar cinta Allah, ikutilah aku. Aku ini siapa maksudnya? Rasul. Nek sampean cinta Allah, kudu ngikuti Rasulullah, harus jadi pengikut Rasul. Untuk jadi pengikut Rasul, buktinya ada 4. Aku cinta Rasulullah, aku cinta Rasulullah. Iya, tapi buktinya 4. Saya ulangi, surat Ali Imran ayat 31. Allah berbicara kepada Rasulullah, ya Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau mereka benar-benar cinta aku, cinta Allah, suruh mengikuti dirimu. Siapa maksudnya? Rasul. Jadi kalau ingin cinta Allah, kita disuruh mengikuti Rasul. Karena perhatikan saya, semua jalan menuju Allah tertutup rapat kecuali jalannya Rasulullah. Maka siapa yang cinta Allah harus berittiba kepada Rasul. Lah untuk ittiba buktinya ada 4. Ittiba itu mengikuti. Untuk menjadi pengikut Rasul buktinya 4. Orang mengaku cinta Nabi, pengikut Nabi, tapi nggak melakukan 4 ini, bohong. Orang yang mengaku umatnya Nabi, pengen dapat syafaat Nabi, buktinya 4. Apa itu? Yang pertama. Sebelum dilanjut bisa dipahami Ibu? Mengikuti Nabi supaya dicintai Allah harus mengikuti Nabi. Untuk mengikuti Nabi butuh 4 hal. 1, tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan beritanya Nabi. Nabi itu kalau menyampaikan kabar wajib diimani. Membenarkan beritanya Nabi. Nabi mengabarkan kalau ada lalat mencelok di airmu, kata Nabi suruh celupkan, terus buang. Yang dibuang apanya? Lalatnya. Karena lalat itu satu sayap mengandung racun, sayap yang lain mengandung penawar, ya kan? Ini hadis sahih Pak, riwayat Bukhari. Kalau ada orang menolak hadis ini, saya nggak mau, itu hadis jorok, ente belum jadi, terima kasih Bu, ente belum jadi pengikut Nabi. Karena untuk jadi pengikut Nabi harus nomor 1 apa? Membenarkan beritanya Nabi. Nabi mengabarkan bahwa dirinya Isra Mi'raj ke langit. Orang kafir Quraisy nggak mau nerima. Tapi ketika Abu Bakar dengar itu, iman nggak Abu Bakar? Maka dijuluki As-Siddiq. Lah, kalau jadi pengikut Nabi, yang pertama harus percaya dan membenarkan beritanya Nabi. Nanti ada hari kiamat, nanti ada Ya'juj Ma'juj, nanti ada Nabi Isa turun, nanti ada Imam Mahdi, nanti ada Dajjal. Wajib iman, karena itu beritanya Nabi. Nomor 2, ta'atuhu fi ma'amar, mentaati perintahnya Nabi. Perempuan disuruh jilbab, kok nggak mau jilbaban? Ente bukan umat Nabi. Karena untuk jadi umat Nabi butuh 4. 1, membenarkan beritanya. 2, mentaati perintahnya. Ngaku umat Nabi, di perintah Nabi kok nggak mau. Paham? Apa tadi nomor 2? Mentaati perintah Nabi. Nabi menyuruh kita sholawat, ya sholawat. Nek gak sholawat, berarti duduk mati Nabi. Karena dia nggak taat. Disuruh sholat, kok nggak sholat, berarti bukan umat Nabi. Karena nomor 2 apa tadi? Mentaati perintahnya. Nabi nyuruh puasa, nggak puasa, ente bukan umat Nabi. Disuruh sholat, nggak sholat, ente bukan umat Nabi. Karena untuk jadi umat Nabi butuh 4. 1, membenarkan beritanya. 2, mentaati. Nomor 3,
Ijtinabu manahaan wajajat, meninggalkan larangan Nabi. Nek ngaku umatnya Nabi, konsekuensi yang nomor 3, meninggalkan larangan Nabi. Nabi melarang wanita mencukur alisnya, jangan dicukur. Dicukur, ente duduk umat Nabi. Padha wae. Nabi melarang perempuan menyambung rambut. Loh lah kok disambung? Hati-hati. Karena untuk jadi umatnya Nabi, nomor pinten 3, apa tadi? Apa? Meninggalkan larangan Nabi. Nabi melarang perempuan buka aurat. Lah kok buka aurat? Berarti durung dadi umat Nabi. Soalnya tadi umat Nabi, nomor 3, meninggalkan larangan Nabi. Nabi melarang riba. Loh kok sih pakai riba? Kok sih do kerja di bank yang ada ribanya? Padahal Nabi melarang. Nah ini masih ada yang kayak gitu. Nggak apa-apa, jangan disebut namanya. Sing penting sudah. Nomor berapa sekarang? Sing paling repot nomor 4. Wa alla yu'badallah illa bima syara', tidak beribadah kecuali dengan syariat Nabi. Tidak boleh beribadah kecuali dengan syariat Nabi. Maksudnya apa? Tidak boleh ngelakoni bid'ah, kudu nurut. Nabi ngajari sholat subuh 2 rakaat, ya sudah 2 rakaat, jangan diganti 3. Misalnya, contohnya sing jelas saya. Gue gak jelas bingung. Padahal yo gak ono sholat subuh 3. Misalnya saja. Oke, sudah? Jadi nek ngaku umat Nabi 4. Membenarkan beritanya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, tidak beribadah kecuali dengan syariatnya. Jangan berkreasi dalam ibadah. Berkreasi dalam dunia nggak apa-apa, mau pesawat terbang, mikroskop, mau smartphone, silakan, urusan dunia. Tapi kalau urusan agama harus sami'na. Ojo gaya-gaya dhewe nek urusan agama. Nek kreasi dunia, nek agama gak oleh, kudu ono dalile. Nek agama lho ya. Oke, sampun. Jadi nek ingin dicintai Allah harus mengikuti Nabi. Surat ayat nomor 3. Aku salah nih, enggak kan? Jangan lupa aku ustadznya loh ya. Nomor berapa ini? Nomor 3 yang utama tadi loh. Kalau ingin dicintai Allah, 1, bersandar bertauhid, tawakalnya tinggi, mencari ridha Allah. Betul? Nomor 2, mengikuti Rasul. Bener kan nomor 3? Nomor 3, as-sabr, sabar. As-sabru, sabar. Dalilnya ditulis surat Ali Imran 146. Surat Ali Imran 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dunia ini negeri ujian. Selama Anda diuji, selama Anda di dunia, berarti Anda masih membutuhkan kesabaran. Perhatikan saya kasih kaidah, apalkan dari saya. Dalam hidup di dunia ini butuh 2 kaidah. Dengarkan baik-baik. Letakkan pensilnya, gak usah ditulis. Dengarkan saja. Dengarkan. Ada 2 kaidah yang harus kita pegang erat-erat. Kaidah pertama, jangan bersedih kecuali dalam perkara yang besar. Jangan ditulis. Jangan bersedih kecuali dalam perkara yang besar. Sudah dipaham? Kaidah yang kedua, seluruh perkara dunia kecil. Bingung kayak aneh. Paham hubungan yang pertama dengan yang kedua. Saya ulangi ya. Jangan sedih kecuali dalam perkara yang besar. Yang nomor 2, seluruh perkara dunia itu kecil. Apa kesimpulannya? Jangan sedih dalam perkara dunia.
Jangan sedih, kecil. Perhatikan saya. Doanya Nabi nih. Doanya Nabi. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibahku ada pada agamaku. Bayangkan. Karena musibah itu ada dua. Ada musibah dunia, ada musibah agama. Tapi doanya Nabi, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibahku ada pada agamaku. Kenapa kok Nabi ngomong ngono? Karena musibah dunia itu hakikatnya anugerah. Panjenengan sakit, ya sakit, tapi menghapuskan dosa, mengangkat derajat, memasukkan ke surga. Betul? Jadi kalau masalah dunia jangan sedih. Rumahnya temanmu gede-gede, rumahmu kok masih tidak begitu gede, gak usah sedih. Perkara dunia. Teman-teman suamimu mobilnya mewah-mewah, mobilnya suamimu kok masih biasa, jangan sedih. Ini perkara dunia. Bersedihlah kalau masalah agama. Kalau punya anak gak sholat, baru sedih. Kalau punya suami gak sholat, itu musibah agama. Itu yang harus sedih. Punya mantu gak pernah sholat, itu sedih. Punya istri nggak pakai jilbab, punya mantu nggak pakai jilbab, itu musibah agama. Itu baru sedih. Udah tak paham perbedaannya musibah dunia sama musibah apa? Adapun dunia ada kurang-kurangnya, ya Allah. Mati kita ini semua akan mati. Semoga umur kita panjang. Semoga dalam ketaatan. Mau tidak mau mati kita ini. Entah panjang entah pendek pasti apa? Mati. Jangan nemen-nemen. Wis perkara dunia ojo sampai dadi loro hati, sampai gak sepuro, sampai dendam, terlalu receh. Nek ibu-ibu sudah ngaji, udah gak level. Dijak ngerasani wong wis gak level. Diajak membenci orang gak level, sampai harus naik. Orang ngaji harus beda dengan orang yang gak ngaji. Setuju? Kok kayak gak setuju gitu? Setuju? Jadi kita harus naik level, Bu. Bukan kelasnya ibu-ibu yang ngaji di Dalil Khairat, ngerasani ini burung-rumpi, enggak level. Dunia kecil, harus naik kelas. Jadilah pembawa kemanfaatan bagi orang. Jadilah pembuka pintu-pintu kebaikan. Mikir gimana caranya masjid makmur, mikir gimana caranya anak yatim terayomi. Gitu pikiran kita. Jangan yang receh-receh, Bu. Enggak level. Diajak memusuhi orang, masalah yang sepele, enggak level. Kita harus naik tingkat. Harus punya jiwa yang berbeda. Ngaji kok umur receh-receh disedih. Jangan sedih dalam perkara yang receh. Itu fungsinya ngaji tuh di situ, Bu. Biar gak gampang sedih. Sedih itu masalah akhirat. Sekarang kok aku males ya, punya anak kok tak lihat kok gak pernah sholat. Itu baru sedih. Ada pun masalah dunia, ono kurangi titik, motore butut jelek, gak apa-apa. Perhatikan. Perhatikan. Diterangkan dalam hadis, nanti pada hari kiamat, orang yang hidupnya paling susah, paling menderita, melarat, tidak pernah enak, sengsara, tapi Allah masukkan dia ke surga. Allah celupkan ke surga dengan satu kelai celupan. Kemudian Allah tanya, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan? Tidak pernah ya Allah. Tidak pernah ya Allah. Paham maksudnya? Apa maksudnya? Lupa. Jangan terlalu dilupakan Allah sedikit dunia ini. Ada orang yang hidupnya enak, bahagia, tidak pernah susah, melimpah, nyaman, tentram, enak, tapi dia masuk neraka. Allah celupkan ke neraka dengan satu kali celupan. Kemudian Allah tanya kepadanya, apakah pernah engkau bahagia? Tidak pernah ya Allah. Lupa. Dunia itu lupa dan dilupakan. Mata'ud dunya qalil. Dunia itu apa? Nih, kata Rasulullah, dunia dengan akhirat seperti laki-laki mencelupkan jarinya di samudera. Betul? Terus jarinya diangkat, otomatis kan ada air yang netes. Yang netes itu dunia, diperebutkan jagat raya dari Adam sampai hari kiamat cuma satu tetes. Yang Allah simpan itu masih samudera. Makanya kurang-kurang dunia, nggak usah disedih. Nggak level, Bu. Kita sudah ngaji, mikir itu akhirat. Bagaimana nambah pahala? Itu kelas kita sudah ngaji. Ada pun yang nggak ngaji nggak apa-apa, dia yo nggak boleh juga. Tapi wajar gitu loh. Harus ngaji nggak level, harus naik kelas kita ini.
berpikir yang bermanfaat untuk umat, mikir di mana orang-orang yang bisa membawa kemanfaatan bagi orang lain. Cara pandang kita kayak gitu. Setuju ya? Alhamdulillah. Poin berapa ini? Kayaknya sudah ya, saya jawab aja ya. Masih banyak. Nggak apa-apa, nanti lain kali disambung nggak Pak? Disambung nggak apa-apa lain kali. Disambung bulan depan bisa. Iya, jadi judulnya kita apa? Apakah kita dicintai Allah? Jawabannya masih berapa? Tawakal, bertauhid, bersandar kepada Allah. 2, mencintai, beritibak kepada Rasul. Nomor 3 apa tadi? Sabar. 3, masih nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9 belum disampaikan. Insyaallah di lain kesempatan. Sekarang kita buka diskusi, ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, silakan. Silakan. Sama aja, musibah, ujian itu bahasa saja. Musibah kalau menimpa orang yang beriman itu ujian juga, tidak ada masalah. Nah, ruqyah ada 2. Ruqyah ada 2. Ruqyah itu bahasa Arab, bahasa Jawa nih suwo. Cuma kadang-kadang itu kalau orang bahasa Arab langsung diarani syar'i. Saya dengarkan. Ruqyah itu bahasanya apa? Bahasa Jawanya apa? Suwo atau jampi atau mantra. Jelas? Ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Makanya ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah tidak syar'iyah. Itu dulu ya. Ruqyah yang syar'i 1, yang terbebas dari kesyirikan, nggak pakai jin, nggak pakai dukun, pakai Al-Quran. Seperti ada orang anak kecil demam, kita bacakan Al-Fatihah. Boleh enggak? Baca ayat kursi, boleh enggak? Kan sering saya sampaikan ke ibu-ibu, Rasulullah sebelum tidur tangan kanan, tangan kiri digabungkan membaca apa? Qul huwallahu, qul falaq, wan nas, terus diusapkan ke seluruh tubuh. Itu kan ruqyah juga, itu kan jampi juga, itu kan suwu juga, tapi yang syar'i. Saya terangkan dulu. Kalau syar'i nggak boleh ada syirik, pakai Quran, pakai hadis, harus jelas lafadznya, tidak boleh gremeng. Di antara ciri ruqyah yang tidak syar'i, nggak jelas ngomongnya. Komat kamit nggak jelas. Bawang putih, bawang merah. Itu tanda itu nggak syar'i pasti, karena nggak jelas. Lafadznya harus apa? Jelas. Meskipun pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, selama jelas. Itu syar'i Bu. Sekarang yang tidak syar'i itu tadi pakai jin, pakai minta mantra. Perhatikan, meskipun ruqyah yang syar'i, saya ulangi ya, perhatikan. Meskipun ruqyah yang syar'i, jangan minta diruqyah. Apalagi yang tidak syar'i. Bisa dipahami nggak? Contoh nih, ibu-ibu gerges nggak enak, nggak usah ngomong, Ustaz tolong saya diruqyah. Hukumnya nggak haram. Kalau syar'i nggak haram, paham ya? Tapi Anda bisa kehilangan fadilah yang tadi itu. Bisa dipahami enggak sih? Bisa kehilangan fadilah apa? Yang tadi masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Saya mau tanya, ada orang naudzubillah min dzalik kena sihir. Dia baca ayat kursi, dia sendiri lisannya bergerak, matanya melihat mushaf. Dengan dibacakan orang lain, lebih manfaat yang mana? Aslinya begitu, tapi salah paham kita ini. Kalau kita bayat kursi, lisan kita bergerak. Lisan kita bergerak, telinga kita mendengar, mata kita melihat mushaf. Lebih tiga sarana. Mata melihat, bibir bergerak, telinga mendengar. Kalau dibacakan Ustaz, mek krungu tok, iku pun ngantuk kadang-kadang sing diruqyah. Jadi asline sing lebih manjur iku ya wonge dhewe sing maca. Bisa dipahami kira-kira? Bedanya kalau yang minta suwuk yang tidak syar'i dosa. Bedanya kalau minta suwuk tapi yang syar'i tadi tidak berdosa, tapi khawatir kehilangan fadilah tadi itu. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Maka lebih baik dikuati sendiri, bangun malam, berdoa minta tolong kepada Allah. Itu lebih mengena. Kalau Ustadz muling, setan balik lagi. Betul apa? Jadi harus dirinya yang merana.
Jelas? Nah, yang lain. Silakan. Bekam boleh, karena bekam bukan kai. Bekam bukan kai. Rasulullah berbekam, saya juga berbekam. Bekam itu sudah tidak hanya Arab, orang Cina juga mengembangkan itu. Internasional, para pemain sepak bola itu banyak berbekam. Dan itu hadisnya Nabi ada, Rasulullah berbekam. Jadi bekam boleh apa enggak? Boleh, termasuk pengobatan Nabi, boleh. Jadi enggak masuk kai. Kalau kai kan besi dipanaskan. Sedangkan ini enggak ada besinya, enggak dipanaskan. Dikeluarkan darah tapi bukan besi yang dipanaskan. Enggak apa-apa. Mengeluarkan darah itu enggak apa-apa. Ya enggak boleh yang kenapa fasdu? Kayak gimana fasdu itu? Enggak ada yang melarang, enggak ada yang melarang. Yang dilarang itu kai. Kai itu besi nih, besi dipanasin. Kalau udah panas baru karena itu bisa merusak. Nabi melarang. Lah kalau fasdu setahu saya enggak apa-apa kan? Bukan itu maksud saya, bukan kategori apa? Kai. Ada lagi silakan. Silakan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi intinya kalau bisa dihindari. Tapi beda meminta untuk dirinya dengan orang lain itu beda. Yang lain? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau misalnya cabut alis atau ngeri alis, kalau udah tahu jangan diulangi lagi. Apalagi alisnya dikerik diganti tato. Ada nggak kayak gitu? Dua-duanya nggak boleh itu. Tato yang menyebabkan laknat, mencukur alis juga menyebabkan laknat. Apalagi kalau double. Ojo ngomong dewi bu, si ono ustaz. Turun selesai. Ayo, tanya lagi silakan. Ayo, masih ada waktu dikit. 5 menit. Boleh, tidak apa-apa. Yang penting itu masuk kategori berhias. Kalau berhias nggak boleh di depan laki-laki ajnabi. Kalau sesama wanita seperti kayak undangan tertutup atau kepada mahram tidak apa-apa. Tapi kalau untuk khalayak rame jangan. Ya, ada lagi? Sudah. Jazakumullah khair. Kita doakan ada saudara kita Taufik bin Abdullah Bajamal dan juga saudari kita Aisyah Umar Marta. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa wasi' qabrahuma ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma arham mautana. Allahumma arham akhana Taufik bin Abdullah Bajamal wa ukhtana Aisyah Umar Marta maghfiratan min indik warhamhuma rahmatan wasi'ah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.